Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih. Kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan. Ya, nah dalam perjumpaan kita kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sebuah tema yang patut kita renungkan dengan judul siap atau tidak siap. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat satu bagian penting ketika bicara tentang kedatangan Tuhan, yaitu mengenal tanda-tanda zaman. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami. Ini waktunya kami ingin belajar kembali untuk mengenal tanda-tanda zaman, ketika kami bicara tentang belajar tentang kedatangan Tuhan. Terima kasih pakai hamba-Mu dan urapi. Biarlah waktu yang sangat terbatas ini boleh memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 57. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Amin. Saudara, mengapa kamu tidak dapat menilai bahwa sekaranglah waktunya menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama bagi Mesias untuk muncul? Saudara, Yesus menegur orang banyak yang menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka orang-orang munafik yang hanya tahu membedakan musim, tapi tidak pernah mengerti kebenaran dan tidak memiliki kebenaran. Saudara, dapatkah kita menilai zaman ini? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Untuk itulah kita perlu belajar bersama-sama dalam pertemuan kita kali ini. Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan ketika membaca nats yang sudah kita baca tadi. Sebab pertanyaan serupa diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tadi kita lihat dalam ayat 56. Ia mengatakan bahwa rupa bumi dan langit dapat mereka nilai. Mereka tahu kapan akan datangnya hujan dan kapan hari panas terik itu terjadi. Akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana menilai zaman. Bahkan mereka sampai tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar. Bagaimana hidup dalam kebenaran. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini, saudaraku, kita akan belajar melihat, mengenal tanda zaman. Sebagai anak Tuhan, kita sekalipun kita sibuk dalam kegiatan kita, merupakan tanggung jawab kita dalam membangun rumah tangga, keluarga, pekerjaan, mencari uang, studi. Kita perlu belajar untuk membaca tanda-tanda zaman. Ya, saudaraku, ada 7 tanda paling tidak yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Pertama, muncul negara Israel. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 32-36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita lihat ayat ini kembali dalam ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Nah, rupanya ini menggambarkan tentang kondisi bangsa Israel. Dikatakan, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Sehingga disampaikan dalam ayat 33, waktunya sudah dekat. Ya memang, untuk tanggal kapan kita tidak tahu. Nah, saudaraku yang saya kasih, selama lebih dari 3.000 tahun, nama Israel memiliki pengertian umum dan religi sebagai tanah Israel ataupun keseluruhan negara Yahudi. Saudara, menurut Alkitab, Yakub itu dinamai Israel setelah ia berhasil bergumul dengan seorang malaikat Tuhan. Berdasarkan penemuan artefak arkeologi, nama Israel selain sebagai nama pribadi, paling awal disebutkan di prasasti Merneptah, Mesir kuno, sekitar akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Nah, pada prasasti tersebut, nama Israel itu sendiri merujuk kepada sekelompok orang yang berasal dari tanah tertentu. Negara modern Israel dinamakan Medinat Yisrael, yang artinya negara Israel. Selain itu terdapat pula nama-nama lain yang digagaskan meliputi Eret Israel, itu tanah Israel, Zion, dan Judea. Ya, namun semuanya ditolak. Dalam bahasa Inggris, warga negara atau orang Israel disebut sebagai Israeli. Istilah tersebut dipilih oleh pemerintah Israel pada awal kemerdekaannya. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Zaret. Daerah ini juga dikenal sebagai Tanah Suci, yang suci untuk semua agama Abrahamik, termasuk Yahudi, Kristen, Islam, dan kepercayaan Bahai. Nah, sebelum deklarasi kemerdekaan Israel tanggal 14 Mei 1948, seluruh wilayah ini dikenal dengan berbagai nama lain, termasuk Suria Selatan, Suria Palestina, Kerajaan Yerusalem, Provinsi Yudea, Kolis Suria, Recenu Kanaan, dan khususnya Palestina. Nah, saudara, kita melihat gambar-gambar ini, bagaimana organisasi Zionis muncul negara Israel kembali yang kurang lebih 1.500 lebih tahun. Sudah kehilangan jejak, sudah tidak ada lagi. Nama Israel tiba-tiba muncul bangsa Israel dengan mendirikan negara kemerdekaannya 14 Mei 1948. Nah, saudara, kita melihat kalau kita melihat sejarah Israel, kita berpikir habislah. Setelah Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi menghancurkan Bait Allah, sejak itu hancurlah Israel. Memang kita melihat kejayaan Israel itu di zaman Salomo, Salomo, kemudian Rehabeam, Yerobeam terpecah menjadi dua bagian kerajaan utara dan selatan. Lalu kemudian dua kerajaan ini dijajah akibat dosa, mereka dibuang ke Asyur dan Babel dan jatuh bangun dan terus ketika zaman Tuhan Yesus kita melihat mereka dijajah oleh Romawi dan puncaknya mereka hancur habis. Dan kita melihat gambar ini tadi bagaimana sekitar 6 juta orang-orang Yahudi dibunuh oleh kekejaman Nazi di zaman Hitler. Lihat kayak ayam yang dibunuh. Kita lihat gambar selanjutnya, ditembak terus ini di kamp konsentrasi. Nah, kita melihat
tanah perjanjian ini tetap menjadi dambaan bagi Israel. Nah, kemudian kita belajar, ya, jadi muncul negara Israel dalam ayat ini sesuatu yang menarik. Ya, yang kedua, muncul penyesatan. Ketika murid-murid bertanya, apakah tanda-tanda kedatanganmu kembali? Yang pertama kita lihat muncul penyesatan. Dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 ditambah ayat 11. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, para pengajar dan nabi palsu akan bermunculan. Dan sekarang luar biasa mengeri di era media sosial, penyesatan kita lihat, kita dengar, luar biasa. Nah, tujuan mereka tidak lain adalah menyesatkan orang-orang beriman. Dengan tidak segan-segan, mereka bahkan berani menyebut dirinya sebagai orang yang diurapi oleh Allah atau diurapi oleh Tuhan Yesus. Penyesat yang demikian susah dikenali, saudaraku. Ya mirip-mirip. Karena apa? Karena mereka menggunakan atribut-atribut Kristiani. Dan ajarannya sama, hampir sama, mirip dengan ajaran Kristen. Saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, perang besar. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat ini menyiratkan ada dua kejadian. Kita lihat dulu bahwa dikatakan akan bangkit, di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini bahkan kata bangsa bisa berarti juga suku, antar suku. Nah, saudaraku, peperangan antara raja-raja di sekitar Israel menjadi sebab kehancuran bait Allah. Sekaligus keruntuhan identitas Israel. Dengan hancur bait Allah berarti Israel sudah tidak ada. Kehancuran bait Allah di Yerusalem menjadi tanda berlangsungnya masa penuh huru-hara di seluruh dunia sampai waktu kedatangan nanti Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Nah, terjadi peristiwa yang membawa penderitaan bagi dunia ini, yaitu apa? Deru perang, kelaparan, dan gempa bumi. Ya, coba kita lihat sejenak. Saya tidak perlu bacakan, ini sebagai catatan. Kalau kita telusuri, Yehezkiel pasal 38, seringkali ayat yang digunakan. Saya perlu berhati-hati menyampaikan ini. Ya, yang pertama, dalam Yehezkiel 38 ayat 1 yang menyatakan tidak jelas siapa itu Gog. Kita temui maksud saya istilah Gog dalam ayat 1. Nah, Gog itu menunjuk pada rajanya Magog, itu penafsir, menunjuk kepada tanahnya. Dan tanah Magog yang jelas dari sebelah utara Israel. Nah, dalam konteks peta sekarang, negara besar di utara Israel bisa diduga, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, yang jelas kejadiannya pada hari terakhir. Ini bagian kedua dari Yehezkiel 38. Saya coba menjelaskan yaitu ini kejadian pada hari terakhir, last day. Tetapi spesifiknya tidak disebutkan, saudaraku, memang sangat misteri. Sehingga membawa penafsiran pada ada yang mengatakan ini pada kedatangan Kristus kedua kali. Karena semua bangsa menyerbu Israel. Atau juga ada yang menafsirkan sesudah kerajaan 1000 tahun. Kelihatannya tafsiran ini sulit karena ada iblis yang terlibat. Tetapi Yehezkiel 38 ini menjelaskan tentang kekalahan Gog karena Tuhan memakai beberapa bencana alam. Dan dalam Wahyu pasal 20 hanya menyebutkan satu saja. Yang ketiga, dari Yehezkiel 38 ini kita melihat penyerangan itu terjadi pada waktu Israel aman tentram. Kita lihat dalam ayat 14 dari Yehezkiel 38. Berarti hal ini belum digenapi karena Iran menyerang sesudah hampir setahun perang Israel dan Hamas. Sekarang ini kan, ini belum. Yang keempat, penyerangan oleh Gog dan kumpulan besar dan kekuatan yang sangat kuat. Itu ayat 15 dari Yehezkiel 38. Lalu yang kelima, tujuan ini semua menyatakan kebesaran dan kekudusan bahwa
Dia adalah Tuhan dalam Yesaya 38:23. Nah, jadi saudaraku, kita perlu berhati-hati dalam menyatakan hal-hal yang bersifat eskatologi ke depan yang kita tidak ketahui. Jadi jangan asal menafsir. Jadi nyatakan apa yang Alkitab beritahu kepada kita, yang kasih tahu kepada kita. Ya memang saya simpulkan dari Yesaya 38 ini. Jadi sekarang ini percaturan politik yang paling hangat itu adalah di Timur Tengah. Nantinya akan terjadi peperangan yang dahsyat di Palestina. Jadi menurut nubuatan Alkitab dalam Yesaya 38 tadi, akan datang dari utara gabungan bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Gog, yang diperkirakan adalah Rusia. Jadi kalau kita melihat ya peta yang ada ini, kita bisa menarik sebuah garis lurus di peta dari Yerusalem ke utara, maka garis itu akan mengenai kota Moskow. Jadi kalau saudara perhatikan, Iran, Syria, dan Rusia sekarang ini masing-masing sudah menyerang Israel. Tapi mereka belum menyatu. Sekarang mereka sedang membentuk formasi kekompakan untuk menyerang Israel. Dari timur akan datang bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem juga. Bangsa-bangsa akan bersatu dengan 100 juta laskar untuk menggempur Yerusalem. Sekarang China sedang memobilisir tentaranya yang berjumlah lebih dari 1 juta lebih ya orang yang siap berperang, belum negara lainnya. Lalu dari barat akan datang 10 negara yang akan dikoordinir oleh antikris. Siapa antikris? Seorang yang akan dipersiapkan iblis untuk serangan terakhir. Sekarang masyarakat ekonomi Eropa sudah terbentuk, hanya tinggal menunggu pimpinan yang memiliki karisma yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat percaturan politik yang seperti ini, apakah ini bukan merupakan pertanda bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Ya, dapat dilihat dalam nubuatan dan dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa sesungguhnya kita ini sedang berada dalam satu periode sejarah dunia di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kita melihat gambar ini, ya siapa Gog dan Magog ya. Ya bisa kita lihat di sini Konfederasi Rusia, Iran, Libya, Somalia, Arab country. Tadi saya tidak ungkapkan dari selatan itu Libya, Somalia, ya. Jadi kita melihat sini Iran, Uni Soviet, dan Korea Utara sudah menjalin hubungan. Ya sekarang kita gencar ya, korut ya. Tiongkok sudah bina hubungan diplomatik yang erat dengan mereka bertiga. Dan biasanya satu kelompok dengan mereka pada waktu ambil keputusan penting dalam pertemuan-pertemuan di PBB. Nah kita melihat sini bagaimana krisis multidimensi. Dunia memang sedang berubah. Terjadi krisis, perang, lebih 100 perang etnis. Etnis bukan lagi bangsa, suku. 90% korban adalah orang-orang sipil. Terorisme meningkat. Fundamentalis, mainline, modernist conflict in major religions. Tentang keagamaan. Increasing case, complex, humanitarian emergencies. Ini terjadi. Terjadi penganiayaan. Abad ke-20 lebih banyak martir dari 19 abad digabung. Populasi lebih besar. Kemungkinan sekitar 160.000 martyrdom per tahun di 50 negara. Itulah krisis. Kita lihat berapa tahun yang lalu, seorang anak remaja, Roy Ponto, dibunuh dengan begitu kejam di Ambon. Ya, saudaraku, yang keempat, malapetaka di bumi. Dalam Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudaraku, kata seismologis atau ilmu gempa bumi, ya kita lihat di sini, ya bukan gempa bumi yang bertubi-tubi di satu tempat. Dari segi ilmu gempa bumi kita melihat, ya gempa bumi yang terjadi di berbagai tempat secara bersamaan. Donnelly, sarjana dari Harvard University atau peneliti gempa bumi, ia mengatakan bahwa pada abad ke-13 terjadi 300 kali gempa bumi di seluruh dunia
Lalu pada abad ke-17 jumlah itu bertambah menjadi 700 kali. Dalam abad ke-19 jumlah itu membengkak menjadi 1119 kali. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Isu gempa yang kita terima akhir-akhir ini adalah megatrust yang sangat besar akan terjadi, terutama di Indonesia. Nah, kita lihat gambar-gambar ini apa yang terjadi, ya kapal bisa ada di atas rumah, terjadi tsunami pada tahun 2006. Mobil sudah mangkrak kayak gitu, sudah kayak bangkai. Dan kita lihat gambar korban demi korban, terus kita lihat rata dengan tanah. Ini gambar-gambar kejadian yang terjadi. Kita lihat, jadi gempa bumi, banjir, kelaparan, penyakit aneh, global warming. Satu kubur aja sampai 46.718 itu di Aceh. Belum di beberapa tempat. Ini gambaran kebanjiran terjadi. Kita lihat. Terus kita lihat lagi yang lain. Terjadi betul-betul kemiskinan, kelaparan. Sampai akibat panas, sampai air kencing hewan pun perlu disiram. Karena begitu panas, busung lapar. Kita sebuah gambar seorang anak mau menuju ke markas PBB untuk cari makanan. 1 kilometer dia tidak kuat. Ada yang ambil foto Kevin, ya dia foto ini, ya abadikan sebagai foto yang terbaik. Tapi kemudian dia dicibir orang banyak oleh netizen. Dia tidak punya kepedulian. Dia menunggu di mana burung nasar yang mau makan daging orang sedang kelaparan ini. Dan berapa bulan kemudian si Kevin ini bunuh diri karena dia tertekan akibat apa dia lakukan. Ya, kita lihat itu. Nah, lalu yang kelima, sains dan teknologi berkembang begitu pesat. Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan firman Allah, saudaraku, tapi buku tentang pengetahuan dan teknologi. Tuhan berbicara kepada Daniel bahwa menjelang kesudahan segala sesuatu, buku pengetahuan itu dibuka. Jadi dengan kata lain, pada akhir zaman, manusia diberikan kesempatan untuk menjangkau yang setinggi-tingginya. Saudara, kalau kita cermati, saudaraku, pelonjakan dalam kemajuan sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sungguh-sungguh amat luar biasa. Kemajuan yang begitu pesat. Orang bisa meluncur ke ruang angkasa. Dunia ilmu kesehatan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, dan dunia komunikasi, media sosial luar biasa. Mari kita lihat cuplikan film ini. Bagaimana dunia digiring dengan teknologi AI. Kita cermati film ini sejenak. Hampir separuh penduduk bumi menggunakan media sosial dan telah men-take down sekitar 1 juta konten di media sosial. Dan yang pencipta AI, Geoffrey Hinton, mengaku menyesal telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Tahukah Anda bahwa kita sedang memasuki era perang pengaruh? Kita semua sudah melihat bagaimana revolusi sosial media dapat mencetak generasi yang berbeda. Itu terjadi karena selama bertahun-tahun pikiran dan batin mereka dipengaruhi secara luar biasa tanpa mereka dan seringkali tanpa kita sadari. Kini diperkirakan generasi anak di Indonesia menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari di dunia online. Jangan salah, seringkali media sosial tersirat berbagai filosofi atau filsafat pandangan dunia dan isi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ideologi gender juga menunggangi media sosial secara luar biasa dan berusaha untuk mendefinisikan ulang arti keluarga dan seksualitas. Ideologi ini mengajak generasi anak dan remaja kita untuk meninggalkan cetak biru Alkitab di mana Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Bila kita kehilangan generasi, maka kita akan kehilangan segalanya. Namun Anda perlu ketahui bahwa tantangan terbesar ada di depan kita. Karena kini muncul sebuah kekuatan yang fenomenal yang melebihi semua tantangan yang pernah dihadapi gereja Tuhan, bahkan mungkin dalam sejarah gereja itu sendiri. Yaitu kecerdasan buatan atau
AI. Menyebut AGI sebagai sistem AI yang sama cerdasnya dengan manusia. AI akan berkontribusi puluhan triliun pada ekonomi global dan akan segera menjadi bagian yang tak terpantahkan dari kehidupan manusia. Tahun 2023, AI mulai meledak dan kini dia muncul seperti sebuah spesies digital. Diperkirakan sebelum tahun 2030, kecerdasan AI akan jauh melampaui kecerdasan manusia. Dia akan mengambil peran sebagai sahabat yang pintar, counselor yang mahir, psikolog terbaik, guru terbaik, dan sanggup untuk menjawab segala sesuatu dan menjadi sumber utama dalam kehidupan setiap orang. AI ini tidak pernah tidur. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah diam. 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu. Dia selalu siap, selalu bekerja dan selalu ada, selalu bersedia untuk melayani setiap orang. Medan pertempuran kita bukan lagi di hari Minggu, tetapi adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi keluarkanlah yang harus berkemenangan bila kita mau melihat generasi yang hebat bangkit dan menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia di masa mendatang. Gereja yang hebat dan menang di era perang pengaruh adalah gereja di mana orang tua dilatih menjadi orang tua yang sukses, yang membangun keluarga mereka Senin sampai Sabtu dan hari Minggu juga menurut firman Tuhan, bahkan sejak anaknya di umur yang masih muda. Keluarga harus menjadi sentra dari pelayanan gereja Tuhan. Ingat bahwa amanat agung adalah amanat untuk memuridkan bangsa-bangsa dan pemuridan harus dimulai dengan keluarga kita masing-masing. Kami dari pelayanan CBN berkomitmen untuk melayani gereja lokal di era perang pengaruh ini. Ya betul, kita akan menghadapi AI. Kita akan menghadapi kecerdasan dan kekuatan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Namun kami percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar adanya. Dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Kami berdiri, kami komit supaya melayani setiap gereja lokal hingga mereka berhasil memuridkan generasi anak dan remaja mereka dan melatih setiap orang tua menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga yang sehat adalah tanda gereja lokal yang kuat dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang dalam pertarungan yang ada di depan kita dalam menyelesaikan amanah agung. Satu Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Melihat tanda-tanda zaman ini kita diminta, ya, kuasai diri, ya, tetap tenang dan berdoa. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi waktunya sudah dekat. Waktu berjalan terus dan akan mengakhiri hidup manusia secara pribadi maupun dunia saat Tuhan Yesus datang kembali. Bangunlah dari kegelapan, sadarlah dan tinggalkanlah segala hal-hal duniawi yang bisa merusak moral kita. Berpalinglah kepada Tuhan selama masih kita diberi kesempatan, sebab segala bukti dalam dunia ini sudah menunjukkan bahwa perkataan Tuhan tentang kesudahan segala sesuatu sebentar lagi menjadi kenyataan. Yang keenam, kehidupan yang egosentris. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kata sukar dari kata Yunani kalepos, sebuah istilah yang kuat yang digunakan dalam bahasa Yunani klasik untuk menggambarkan hewan liar atau laut yang bergelora. Itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan roh-roh jahat di Gadara dalam Matius 8:28. Di mana kita tahu ya roh-roh jahat itu menguasai ya seorang yang kerasukan itu. Sampai Tuhan Yesus mengusir roh itu ke dalam 2000 ekor babi. Nah, dalam
terjemahan NASB atau New American Standard Bible, itu kata sukar diterjemahkan sulit diatasi, garang, berbahaya. Jadi hari-hari yang akan datang akan menyusahkan dalam versi NAB dalam bahasa Inggris, menyedihkan dalam versi New Revised Standard Version, penuh bahaya versi King James, berbahaya terjemahan Philip, dan mengerikan terjemahan NIV. Jadi hari-hari itu akan sulit dihadapi, sulit dilalui, sulit ditanggung. Inilah keadaan kita sekarang ini. Jadi ketika kita mendengar ungkapan masa yang sukar, mungkin pikiran kita melayang kepada hari-hari ketika kita tidak punya uang atau kesehatan kita buruk. Tetapi yang Paulus maksudkan bukan kesukaran uang atau fisik. Fokusnya adalah pada masalah moral dan spiritual, kehidupan rohani. Masa yang sukar itu akan datang pada hari-hari terakhir. Beberapa orang yakin bahwa hari-hari terakhir itu akan menjadi periode waktu sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita melihat sekarang ini, corak masyarakat dunia sudah memiliki warna yang cocok dengan apa yang Alkitab katakan, nubuatan Alkitab, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang ketujuh, pembangunan bait Allah. Mari kita lihat ayat yang luar biasa, 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan ini, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan ayat ini, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita melihat sekarang belum ada bait Allah, tinggal puing-puing. Ya, kita melihat di situ, di atas reruntuhan bait Allah itu ada namanya the Dome of the Rock, ya, ada Masjidil Aqsa. Ini kita lihat ya bagaimana kemah-kemah itu didirikan. Ini ada tembok barat, ya, kita lihat di mana mereka berkumpul, dan tembok barat gambar yang sebelah kanan bawah. Di situ mereka berhimpun dibagi dua, sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan wanita, dipisahkan. Dan mereka menyembah karena mereka yakin di seberang itu tempat dulunya ruangan Maha Suci, tempat pusatnya hadirat Allah. Sehingga nggak bisa tidak nanti mereka membangun. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini ada terowongan, di atas ada terowongan. Itulah keajaiban di sana ya. Mengapa ada banyak bunker? Ya di atas ada terowongan. Nah saudaraku, inilah, ya saudara, kita melihat tembok sebelah barat. Ya saudaraku, ini kami pernah berkunjung. Ya foto sebelah kanan. Ya ini ada market. Rencana saya berkunjung ke pusat pendidikan Tabernakel. Ya pusat pembangunan bait Allah. Inilah market yang terbaru. Waktu itu saya melihat yang pertama 2019 diperbarui ini rencananya. Pasti mereka akan bangun. Ya. Nah, so kenapa? Tadi kita baca ayatnya. Dia akan duduk di bait Allah dan dia berkata, akulah yang perlu disembah. Aku adalah Mesias yang kalian tunggu. Itulah antikris aku. Nah, foto bagian kiri itu saya duduk dengan latar belakang Masjid Al-Aqsa. Jadi di atas reruntuhan itu ada dua tempat situs bersejarah, Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau dibangun bagaimana? Kan ada tempat situs menjadi kekasih kita. Ya, nanti pasti ada perjanjian perdamaian. Sehingga ada kompromi nanti. Kita tidak tahu ke depan. Yang pasti akan dibangun. Ya, karena itu menyiapkan antikris. Nah, puji Tuhan, itulah kira-kira gambaran. Apa yang dapat kita pelajari? Melihat bukti-bukti ini, tanda-tanda. Ya, saya tidak menakuti. Mari, dalam menjalankan hidup ini yang semakin berat dan penuh tantangan, jangan abaikan kehidupan rohani kita. Seperti saya katakan di awal, Allah sudah menyatakan perjanjian-perjanjian. Allah punya rencana untuk hidup manusia. Dan ujungnya
Kita harus percaya kepada Dia, dan Dia akan datang kembali, akan minta pertanggungjawaban. Untuk itulah, mari yang masih setengah hati ikut Tuhan, mari ambil keputusan untuk sungguh-sungguh. Kiranya materi ini menolong, menggugah kita. Dari fakta sejarah ini dapat menggugah kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat apa yang sudah kami pelajari, kami terima. Biarlah untuk gambaran kondisi yang terjadi ini menggugah kami untuk betul-betul sadar kami butuh Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.